istrinya mantan suami saya di telepon. Siapa ya ini? Saya bilang, saya mamanya Adel. Adel adalah anaknya bapak ini yang sekarang sudah menjadi suamimu gitu. Saya hafal suaranya karena ini adalah perempuan yang pernah menelpon saya 20 tahun yang lalu. Hai teman-teman, selamat pagi dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan juga rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Nah, apa rek ngomongnya apa ikinku? Bingung. Saya di sini akan mengisahkan, wow, kayak pendongeng aja teman-teman, mengisahkan cerita gitu ya. Enggak, saya akan membalas salah satu komentar di mana dari komentar ini nanti akan saya buka lembaran lama lagi teman-teman ya. Kenapa saya itu sebenarnya males teman-teman membahas ini ya, tapi sepertinya auranya sudah tidak begitu mengenakkan atau vibes-nya sudah hangat-hangat tahi ayam gitu, makanya ya coba kita bahas di sini ya. Nah, membalas atau menjawab komentar dari ini akun warna-warni. Semoga bahagia selalu Mbak Heti di sana bersama keluarga. Apakah Bapak kandung Adel nggak pernah mencari anaknya ya? Adel sudah jadi anak gadis. Saya nggak begitu menjawab clear di pertanyaan beliau ini, tapi di sini saya akan mengupas tuntas teman-teman ya. Saya tuh nggak nyaman teman-teman karena ini ya aib saya juga sih, tapi ya daripada kemana-mana nanti ya saya klarifikasi di sini ya. Belum ada sebulan yang lalu saya itu hampir 7 hari 7 malam itu kok saat tidur saya tuh dimimpiin sama bapaknya Adel ini. Beliau ya, di mana anakku, aku ingin bertemu anakku, aku kangen sama anakku gitu ya. Saya mikir kenapa ya ini orang, apakah tidak baik-baik saja atau terjadi sesuatu gitu ya teman-teman. Makanya setelah saya bermimpi itu beberapa malam saya menyewa orang untuk menelusuri keberadaan beliau teman-teman. Ya masih di seputar Jakarta saja. Dan alhamdulillah setelah 3 hari ketemu teman-teman. Setelah ketemu bapaknya Adel ini rupanya juga ya barangkali kangen sama anaknya. Terus bilang sama masnya yang saya mintai tolong untuk mencari ini. Tolong nanti sampaikan kepada anak saya, ini nomor telepon saya, silahkan telepon saya gitu. Mas yang saya minta nyari bapaknya Adel ini WA saya itu sekitar jam 12 atau jam 1-an malam kalau nggak salah ya. Malam sini berarti di sana kan siang ya teman-teman. Dan saya waktu itu tidur, saya taunya saat pagi hari. Dan setelah itu saya baru SMS nomor yang diberikan tadi ya, nomor bapaknya Adel itu waktu jam 3 sore di sini, berarti kalau di Jakarta jam 3 dini hari. Berarti di sana masih tidur. Saya SMS, Assalamualaikum Bapak. Saya hanya mau mengabarkan kalau Adel mau telepon Bapak sekitar jam 8 pagi nanti waktu Jakarta. Saya bilang gitu. 2 jam kemudian barangkali mereka sudah bangun ya, bapaknya Adel bangun. Saya di SMS, dibales chat WA saya. Ini siapa ya? Ini siapa? Gitu. Nggak pakai lama, langsung saya ditelepon. Ternyata yang menelpon adalah itu istrinya mantan suami saya di telepon. Siapa ya ini? Saya bilang, saya mamanya Adel. Adel adalah anaknya bapak ini yang sekarang sudah menjadi suamimu gitu. Saya hafal suaranya karena ini adalah perempuan yang pernah menelpon saya 20 tahun yang lalu. Ini saya sempat singgol di video ini ya teman-teman ya. Saya hafal suaranya.
Oh iya, Adel ya, kamu mamanya Adel ya, kemana aja kamu selama ini? Kok nggak kasih kabar, kok nggak nyari suamimu, kemana aja? Terus, jangan ada dendam ya, jangan ada dendam. Aku baru menikah dengan suamimu setelah 5 tahun berhubungan, itu juga menanti kamu gitu. Sepertinya dia sebelum saya ngomong apa-apa sudah memproteksi dirinya ya, bahwa dia bukanlah pelakor ataupun pengembat suami orang gitu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, saya nggak benci, saya nggak dendam waktu itu. Jadi niat saya memang membuka tali silaturahmi biar bukan untuk saya ya teman-teman, biar anaknya ini bisa berkomunikasi dengan bapaknya yang sudah hilang selama 20 tahun gitu ya. Dan setelahnya Adel di kampus, saya forward ke Adel, saya sudah menemukan bapakmu, kalau kamu mau telepon silahkan ditunggu nanti 1 jam lagi kamu telepon. Baik mah gitu. Dan Adel ya waktu itu telepon teman-teman, telepon ya disambut baik gitu, bapaknya juga minta maaf, katanya selama ini sudah mencari-cari Adel lewat sosial media tapi tidak pernah ketemu gitu ya. Sambutan dari Ibu Sambung juga baik gitu. Ya alhamdulillah teman-teman ya, saya sendiri tidak carry grudge ataupun apa ya istilahnya ya, tidak mengulang-ulang masa lalu ya sudah gitu, yang penting sekarang responnya sama anak baik itu sudah cukup menurutku ya. Sejauh itu baik ya teman-teman waktu telepon pertama kali itu. Besoknya atau nggak menunggu besoknya, kayaknya siangnya gitu, siang waktu Jakarta, jam 12 siang, bapaknya telepon Adel, jam 12 siang berarti di sini jam 12 malam ya, Adel waktu itu tidur. Kata Adel, ini dari cerita Adel teman-teman, Adel itu sudah tidur waktu bapaknya call itu ya, dan jam setengah 2 kata Adel, aku telepon bapak balik. Mah, saya nggak tahu conversation apa antara Adel dan bapaknya ya, barangkali saling melepas kangen atau gimana basa-basi gitu ya teman-teman, namanya juga sudah 20 tahunan nggak berhubungan ya. Nah setelah mereka ya kata Adel itu tadi berkomunikasi, karena HP-nya cuma satu teman-teman ternyata ya. Jadi kalau bapaknya kerja, HP-nya dibawa bapaknya, nanti kalau di rumah ya sama ibu sambungnya Adel ini dipakai bersama gitu loh. Jadi gantian. Setelah tiba di rumah malamnya, iya ya, ketika bapaknya setelah telepon Adel jam 12 siang itu, saya agak bingung. Jam 12 siang itu telepon Adel, yes pokoknya ya baiklah sejauh itu ya. Waktu itu setelah tiba di rumah, barangkali ini si ibu sambung ini ngelihat record komunikasi antara bapak dan anak. Langsung teman-teman, WA saya yang dikonfront, yang diinterogasi. WA-nya masih aku simpan. Seperti ini beliau kata-katanya. Beliau bicara seperti ini. Maaf ya Mbak, saya keder loh. Kenapa setelah Adel besar baru kau cari ayahnya Adel? Kenapa nggak dari Adel kecil kau cari sosok ayahnya? Jadi dia tahu perkembangan anaknya. Sampai kita nikah pun nggak ada kabar lagi. Kau gimana? Apa kemana rumah tangga kalian? Hanya waktu itu aja kita telepon ya. Saya ingat waktu itu. Ini perempuan yang menelpon saya yang pernah aku singgung di ini teman-teman, di video ini ya. Tapi ini balik lagi masa lalu ya, tinggal masa lalu. Setelah Adel mau nikah, baru mencari sosok ayahnya buat jadi wali nikah. Ini yang bikin flashback masalah keluarga jadinya. Saya jawab, sorry, aku nggak ada niat buat flashback memori, juga nggak ada niat buat jadi masalah di hubungan kalian berdua. Aku juga sudah punya suami dan keluarga sendiri. Sampai di sini tugas dan beban moralku sudah selesai, mempertemukan dia dan bapaknya. Aku di sini hanya menjembatani selagi aku masih ada umur. Sewaktu Adel kecil, aku hanya fokus bekerja buat nafkahin anak. Gak mikir gimana dengan bapaknya lagi. Bapaknya sudah dewasa, kalau memang dia sebagai laki-laki merasa memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah tanpa
diingatkan pun tentu dia masih punya pikiran buat nafkahi maupun menjenguk anaknya di Ponorogo, atau setidak-tidaknya cari jejak anaknya dengan datang ke Ponorogo. Tak ada gunanya membahas masa lalu, bikin kita stuck di tempat. Move forward and stay fokus ke depan. Nah, karena membaca balasanku ini ibu sambungnya ada ini mulai kegas teman-teman. Kamu bilang menafkahi, harusnya kamu juga bertanya sama orang tuamu yang menyuruh ayahnya Adel jangan kembali karena keluarga masih bisa mengurus anak. Nah, untuk poin ini saya itu taunya dari si perempuan ini teman-teman setelah 20 tahun. Memang waktu saya di Hong Kong itu Adel itu sakit-sakitan teman-teman. Aku kira karena anak ini kangen sama ayahnya yo. Jadi ini ayahnya di Jakarta, tak telepon lewat keluarganya. Tolong jenguk anaknya di Ponorogo. Kalau sakitnya anaknya itu gara-gara kangen bapaknya. Dan benar teman-teman, ayahnya Adel ke Ponorogo menjenguk anaknya. Saya nggak tahu Adel umur berapa waktu itu ya, lupa. Dan ya setelah di Ponorogo saya nggak tahu bagaimana perlakuan orang tua saya ke ini ayahnya Adel, apakah memang ada perlakuan yang tidak mengenakan atau ada kata-kata yang menyakitkan. Kalau saya sih sebagai orang tua sebenarnya juga paham di posisi orang tua saya ya. Namanya cucu sakit-sakitan terus nggak ada support finansial dari bapaknya sendiri gitu ya. Paling ya sumpek kalau seperti orang tua saya nggak membela orang tua, juga saya nggak menyalahkan orang tua saya karena nyatanya memang Adel itu yang ngurus dulu kecilnya orang tua saya seperti itu. Dan yang saya nggak mengerti malah bingungnya saya di sini setelah mendapatkan perlakuan yang tidak begitu mengenakan dari orang tua saya, kok ini bapaknya Adel nggak cerita ke saya sebagai istrinya ya, meskipun saya di Hong Kong hanya bisa komunikasi lewat HP, malah ceritanya ke perempuan ini ya. Jadi teman curhatnya ini teman-teman ya. Kembali lagi ke komentarnya atau SMS-nya masih banyak lagi ya teman-teman. Itu tadi ya klarifikasi saya tentang ini, karena keluarga masih bisa mengurus anak. Barangkali orang tua saya memang ngomong seperti itu, tapi kok ini bapaknya Adel kok nggak curhatnya ke aku, malah ke perempuan lain. Kamu aja nggak tahu gimana ayahnya Adel berjuang, kerja SIM mati saat itu. Memang bapaknya Adel itu kerjanya sopir teman-teman ya, sopir pribadi gitu. Saat itu dia minta bantuan dari kamu, tapi apa jawabnya kamu? Bilang usaha bikin sendiri, kerja. Tapi kamu mengirim uang sebulan 500.000 ke Emih tanpa harus ayahnya Adel tahu. Mengenai perkataan cinta SIM ini yang mengatakan saya tidak membantu bapaknya Adel dalam merenew SIM, itu benar teman-teman, benar perkataannya. Saya memang tidak membantu. Kenapa saya tidak membantu? Karena waktu itu saya sudah ditelepon langsung sama saudara dekatnya sendiri bahwa Mbak Hetty jangan kaget ya, sekarang si bapaknya Adel ini sedang dekat dengan perempuan lain. Jadi kalau Mbak Hetty punya duit sedikit-dikit, kumpulin saja buat support atau beli susunya anaknya Mbak Hetty, Adel gitu ya. Jadi ya saya pikir waktu itu hanya sekedar rumor atau gimana gitu teman-teman. Tapi lama-lama tak konfront orangnya sendiri ya, bapaknya Adel. Apakah kamu ada hubungan dengan perempuan ini? Iya. Apakah kamu sudah tidur dengan perempuan ini? Iya. Jadi meskipun sekarang ini cinta SIM berusaha menghapus semua jejaknya, rekornya, katanya baru menikah dengan suamiku 5 tahun kemudian. Ya barangkali benar kata beliau, baru menikah 5 tahun kemudian tapi kawinnya sudah lebih duluan setiap hari gitu. Barangkali ya teman-teman ya, saya nggak tahu. Dan saya nggak mau berprasangka ya. Nah selain itu kenapa waktu itu saya nggak mengirimkan duit ke bapaknya Adel untuk membantu. Saya itu pengennya suami itu lebih produktif gitu loh. Kerjaan itu nggak hanya sopir saja teman-teman. Contohnya bisa dengan bekerja menjadi kuli panggul juga bisa, penjaga toko lah, jadi tukang sol sepatu, duitnya dikumpulin, terus nanti kalau sudah cukup
buat renew SIM kan nggak apa-apa gitu. Maksud saya dulu karena saya sudah bersusah payah menafkahi Adele juga dari Hong Kong, dan 7 bulan itu ya baru potongan selesai loh teman-teman. Sisa potongan mbak-mbak TKW barangkali tahu, tahun 2007, 2008 itu sisa potongan kan hanya berapa ya? 500-an dolar ya teman-teman. Itu udah habis kalau saya kirimkan yang 250 ke ibu saya di Ponorogo untuk bantu-bantu beli susunya Adele. Terus yang 250 saya kirimkan ke Jakarta ke mertua saya ya. Karena waktu itu saya tahunya bapaknya Adele di sana biar bisa untuk beli lauk dan sebagainya gitu ya. Menantu mana kurang baik teman-teman seperti saya ini sudah ada indikasi dibegitukan sama anaknya ya, tapi masih care, masih peduli dengan orang tuanya. Dan sekarang tuh menantunya sendiri si Cinta Sim ini malah mengungkit-ungkit 500 dolar, 500.000 kamu kasihkan ke Emi. Padahal ini mertuanya sendiri loh yang saya kasih jatah itu teman-teman. Jadi seperti itu. Dan apalagi ya kata-kata beliau tadi ya. Bukan ingin masa lalu teringat lagi, tapi ini yang harus dipertanyakan, kemana aja dan kenapa baru sekarang mencari setelah Anda butuh untuk wali. Sebenarnya Adele itu belum mau nikah teman-teman. Saya itu ya, kenapa saya mencari bapaknya Adele, saya bilang tadi ya, alasannya saya itu dimimpiin hampir 1 minggu dan saya pikir beliau itu ada apa-apa. Kalau saya tidak menghubungi beliau dan ya namanya kita pernah bersama, punya anak bersama gitu, hak saya atas Adele juga sama. Dia memiliki hak atas Adele dan saya tidak mau selfish ataupun egois hanya nge-keep Adele untuk diri saya sendiri teman-teman. Makanya ya itu alasan saya untuk mencari bapaknya Adele. Dan tidak penting saya nyari bapaknya Adele itu dulu atau sekarang. Namanya kalau kamu menikah dengan seseorang, ya dulu suami orang, dan sudah punya anak, tentu kamu tahu konsekuensinya. Mau dicari anaknya itu dulu atau sekarang, tentu suatu saat anaknya akan mencari bapaknya. Jadi seperti itu ya Mbak ya, ini Cinta Sim. Saya nggak tahu pikirannya gimana ya. Kok seperti ini cara berpikirnya ya, malah mempermasalahkan dulu atau sekarangnya. Dan kenapa harus cari tahu bapaknya Adele melalui orang lain? Kan Anda juga tahu rumahnya. Masa ia lupa padahal Anda pernah di situ. Iya, saya memang mengirim seseorang untuk mencari karena saya sendiri di sini. Kalau saya nggak mudik, saya nggak mungkin ada kesempatan untuk dari USA ke Ponorogo. Cuman nggak saya ladenin teman-teman ini orang karena karakternya mau menang sendiri. Jadi kalaupun saya jawab alasannya, dia akan terus membantah dan ngeyel gitu ya modelnya karakter si perempuan ini. Jadi ya, bapaknya Adele kehilangan sosok anak dari masa-masa kecilnya. Memang benar teman-teman. Kita sudah lost kontak itu ya. Tapi dengan Anda hadir tiba-tiba dalam keluarga kecil saya jujur merasa terganggu. Seperti itu katanya ya. Teman-teman ya, ini sekilas iklan ini anak lanang. Ngalah. Iya, ngono. Oke, thank you. Iki mah ngomongane apa to, Rek? Kok bisa lali to, Rek? Kendi mah. Ini. Bapaknya Adele kehilangan sosok anak dari, please don't like that honey, let mommy talk, okay? Please. You can play something, okay? Bapaknya Adele kehilangan sosok anak dari masa kecilnya. Ya benar teman-teman, memang saya nggak menampik ya, ini kebenaran. Karena memang lost kontak dan sebagainya ya. Karena masalah waktu itu ya, saya nggak ngeblame sana sini, nggak menyalahkan sana sini teman-teman. Karena memang financial belum mapan dan juga situasi kondisi memang ya barangkali jalannya sudah seperti itu ya. Tapi dengan Anda hadir tiba-tiba dalam keluarga kecil saya jujur merasa terganggu. Nah itu yang saya bilang tadi, saya itu niatnya hanya akan menjembatani antara anak dan bapak itu saja, cukup. Saya pikir Anda udah buat bapaknya nggak ada saat Adele bertanya. Nah ini spekulasi dia sendiri ya, karena memang otaknya agak
error. Otaknya kuplak, agak jomplang barangkali ya teman-teman. Tapi Allah enggak tidak, gimana ya, aku susah bukan mengejanya, gimana maksud dia ngomongnya itu loh, gimana gitu loh. Karena anaknya cewek pasti dia akan mencarinya, karena dalam Islam menikah harus ada wali selagi masih ada. Benar ini, harus ada wali selagi masih ada. Dan untuk spekulasinya ini cinta sim ini yang katanya, saya pikir Anda udah buat bapaknya gak ada di saat Adel bertanya. Saya itu meskipun apa ya teman-teman, masa lalu saya ya bisa dibilang kelam, dan kalaupun saya ini adalah korban yang tersakiti dari perilaku suami seperti itu, ya memang benar. Cuma saya itu bisa membedakan teman-teman antara masalah saya pribadi dengan bapaknya Adel. Saya itu nggak mau ngeprovokasi anak untuk membenci ataupun menyimpan dendam. Saya selalu bilang ke Adel, tidak usah membenci. Soal bapakmu tidak menafkahimu sampai segede ini, itu biarkan menjadi bekalnya nanti saat di hari perhitungan. Biarkan diperhitungkan di hari perhitungan. Tapi kamu tetap menjadi anak yang baik, tidak usah menyimpan dendam, karena itu tidak akan membuat hidupmu berkah dan bahagia. Dan juga jangan sampai memendam kebencian. Jadilah kamu yang baik, tetap baik, peduli dan care. Karena apa? Karena apa yang kita tanam itu apa yang akan kita tuai, dan itu tidak akan salah. Allah memberikan reward ataupun Allah akan memberikan punishment, itu kan tidak akan ketelisut, tidak akan salah gitu ya teman-teman. Seperti itu aku selalu encourage ataupun menyemangati Adel agar dia selalu baik, tidak memendam kebencian maupun memendam dendam. Nah, dia bla 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 gitu, bla 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 bla. Aku cuman menjawab, aku di USA. Dia ngegas lagi, sekalipun di ujung berung, gak harus mencari melalui orang lain. Pokoknya kalau di depannya aku ini salah semua. Kalau dia menjadi guru, aku itu murid yang paling bisa dipersalahkan. Seperti itu teman-teman ya. Sorry, aku gak mau berdebat lagi. Jawabku, ya setidaknya kita tahu semuanya jawabnya. Jadi jangan tiba-tiba hadir dalam keluarga kecil saya. Dan harus tahu, sekalipun itu anak, tapi kita harus tahu sopan santun. Ini tiba-tiba anak saya dikatain tidak tahu sopan santun. Ini paling saat suaminya tanpa sepengetahuan dia menelpon Adel itu teman-teman. Jadi paling ini maunya cinta sim saat Adel menelpon bapaknya itu ya harus diikut sertakan gitu loh. Jadi kalau bapaknya menelpon Adel ataupun Adel menelpon bapaknya saat cinta sim tidak di situ, itu adalah orang yang tidak tahu sopan santun. Kalau saya mau nge-flashback 20 tahun yang lalu ya teman-teman, ini orang ini hadir di rumah tangga saya itu apa namanya, sopan santun. Orang yang sangat beradab, perempuan baik-baik, tidak akan mau menjadi teman curhat laki-laki yang sudah beristri maupun memiliki anak. Karena apa teman-teman? Laki-laki dan perempuan itu nggak bisa benar-benar 100% menjadi teman. Teman yang terlalu nyaman akhirnya akan menjadi teman tapi mesra, dan akhirnya keranjang, terjadi perselingkuhan dan sebagainya itu ya. Jadi ya nggak usah tak jelaskan, Rek, udah tahu gimana. Seperti itu teman-teman. Masih ada lagi. Terus kita baca, ini dia tuantrum ruweng gitu ya modelnya. Saya nggak hadir, tapi Adel adalah bagian dari ayahnya yang nggak bisa dipisahkan. Kamu mau suka atau enggak? Dan aku nggak mau apa-apa dari kalian. Ini jawabku. Ngegas lagi dia. Bagian yang hilang terus hadir tiba-tiba hanya karena ingin wali. Saya jawab lagi, Adel belum mau nikah kok, slow saja. Dia jawabnya, oh kalau slow ya is okay katanya.
Tak jawab, oke then, maaf ya, nomor Anda saya blok. Saya jawab, silahkan, aku nggak ngurus. Aku itu sebenarnya nggak mau interfere teman-teman, namanya kita sudah sama-sama berumah tangga gitu. Sebenarnya niat awal saya itu hanya mengantarkan Adel ke bapaknya, udah. Setelah itu biar menjadi masalah mereka Adel dan bapaknya, hubungan anak dan bapak saya udah nggak mau ngurus. Tapi ini perempuan semakin menjadi kesininya ya teman-teman. Dan setelah ini drama itu belum selesai. Dan beberapa hari kemudian, tepatnya berapa ya, 4 hari yang lalu kayaknya kalau saya nggak salah ya, Adel itu pernah curhat ke saya waktu dia pulang ke rumah. Mah, aku tuh kasihan ya ngelihat bapak di Indonesia. Emang kenapa? Saya bilang, HP-nya itu kan cuma satu mah. Nah gimana kalau mau komunikasi, misalnya bapak lagi di tempat kerja, terus ibu lagi di rumah, gimana kalau ada emergency, cara mereka berkomunikasi. Karena memang Adel terbiasa dengan kehidupan di sini ya teman-teman, setiap manusia, setiap individu punya HP sendiri-sendiri gitu ya. Dan ini bapaknya cuma ada satu. Adel bilang lagi, mah gimana kalau saya belikan HP bapak ya, nanti tak kasih saat ya kita mudik. Ya terserah Del, itu urusanmu, saya nggak mau ikut campur, itu urusanmu dengan bapakmu, aku bilang gitu ya. Dan barangkali setelahnya dia sudah membelikan HP, dia SMS ke bapaknya, Pak, saya sudah belikan bapak HP, nanti saya nggak tahu gimana Adel ngomongnya ke bapaknya. Katanya tanggapan bapaknya juga bagus, baik, terima kasih Dok, sudah membelikan bapak, semoga rezekimu lancar gitu ya. Kata Adel ya, ini cerita dari Adel. Setelah seperti itu, beberapa jam kemudian ada status yang nongol di Facebook. Meskipun Facebook-nya nama bapaknya Adel, tapi ini saya yakin 100% yang menjalankan adalah ibu sambungnya Adel. Saya nyebutnya Jinda Sim saja karena kekanak-kanakan banget teman-teman karakternya orang ini ya, perempuan ini. Adel screenshot dan dikirim ke saya ya, statusnya perempuan ini. Dia bilang, Mah, apa karena aku mau membelikan HP bapak tadi ya, kok ini si ibu mengupload status seperti ini di media sosial. Seperti ini statusnya teman-teman ya, yang diupload. Tidak menerima orang asing masuk dalam keluarga kecilku. Cukup di luar aja ya. Sampai sini paham kan, baca baik-baik. Nah, ini saya yakin yang mengupload status adalah Jinda Sim. Kalau saya sendiri nggak ada pertemanan dengan mereka teman-teman ya. Pasti Facebook saya juga sudah diblok seperti dia ngeblok WhatsApp saya ya. Ketakutan atau ketar-ketir kalau suaminya masih ada rasa sama saya tuh gimana. Saya kurang pahamnya. Yang berteman dengan Facebooknya ini adalah Adel. Jadi Adel ya tahu apapun yang di-upload sama si Jinda Sim ini. Ada screenshot, Mah ini maksud ibu ini apa karena saya tadi mau membelikan bapak HP terus dia nggak suka, kok saya dikatain orang asing. Sebenarnya Adel itu nggak begitu paham perkataan perempuan ini teman-teman, tapi ya sedikit-dikit ya kalau orang asing gitu ya paling dia terus mikirnya apa karena saya akan membelikan bapakku HP terus aku dirasa menjadi duri dalam dagingnya sama ibu sambung ini loh teman-teman ya. Bilang nggak ada, udahlah nggak usah diladenin gitu, udah biarkan saja apapun yang dia katakan gitu. Yang penting kamu fokus sama kuliahmu, fokus sama apa yang kamu lakukan. Tapi sebagai ibu saya sendiri dilaporin anak saya ada status yang diupload sama ibu sambungnya seperti ini, saya juga sebagai ibu dan juga sebagai orang tua yang mikir ini Jinda Sim mulai koplak atau otaknya jumplang separuh apa gimana. Nggak usah kegeeran atau nggak usah kebaperan, saya itu mau merebut suamimu, nggak ada yang mau merebut suamimu, masa lalu udah berlalu. Kalau saya sendiri yang meng-SMS suamimu itu ya saya memaklumi kamu sampai segininya ya mau memproteksi keluargamu.
Wong ya anaknya berkomunikasi dengan bapaknya, kok ya kamu cemburui. Ini saya ngomong seakan-akan ke Cinta Simnya ya teman-teman, karena dia tahu YouTube saya, kadang juga mengikuti YouTube saya ya. Makanya kalau kamu mengikuti YouTube saya dan menonton video ini, saya ingin ya ngomong sama kamu ya. Kamu itu tahu diri lah dulu gimana kamu itu mendapatkan suami juga hasil ngembat suami orang. Jadi gak berbesarlah hati, lapangkan dadamu, agak semeleh. Kamu juga sudah semakin tua, kita semua juga sudah semakin tua, tinggal menghitung hari menuju ke kubur kita masing-masing ya. Mbok ya introspeksi diri, memperbaiki diri. Kadang tanyakan pada dirimu sendiri, kenapa rezekimu susah, keturunan pun sampai sekarang tidak ada. Apakah ini bagian dari masa lalu, dosa masa lalu? Pertanyakan pada dirimu sendiri, jangan hanya maunya ngeblame, menyalahkan sana sini. Sekarang merasa seperti istri yang terhormat, padahal dulu kamu punya suami juga hasil dari ngembat. Itu kadang have a shame, punya malu. Kalau sampai borokmu tak kuliti satu persatu. Kamu itu sudah mulai tua, kita semua juga sudah mulai menua. Mari kita sama-sama belajar dari kesalahan masa lalu. Saya enggak menyimpan dendam ataupun kebencian sama kamu. Kita sudah mendapatkan reward dari apa yang kita tanam. Menanam kebaikan, dapatnya kebaikan. Menanam keburukan juga. Karmanya keburukan, nggak harus nunggu sampai di akhirat. Di dunia pun kan sudah kelihatan ya. Oh really? Oke. Jadi seperti itu. Saya itu tidak teman-teman ya. Saya tidak ingin seakan-akan saya itu benar sendiri. Apapun yang terjadi dengan masa lalu itu memang situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan saya dan mantan untuk terus bersama, dan barangkali itu sudah menjadi jalan dari Yang Maha Kuasa juga. Jadi saya tidak ngeblame ataupun menyalahkan sana sini ya. Kita sudah semakin tua, marilah dewasa, malu status-statusmu seperti ini dilihat anak. Jangan bertindak seperti anak kemarin sore, seperti anak umur 15 tahun yang ketakutan kalau pacarnya direbut orang. Gak ada yang mau merebut suamimu, gak ada. Kalau memang suamimu benar-benar mencintaimu, apapun yang terjadi dia akan tetap bersamamu. Tapi kalau suamimu memang tidak setia kepadamu, mau kamu ikat sekencang apapun, dia akan menemukan caranya untuk tidak setia padamu. Jadi seperti itu ya. Tapi saya sangat menyayangkan hubungan antara anak, komunikasi antara anak dan bapaknya saja kamu cemburuin sebegitunya. Sudah cukup dosa masa lalu, biarlah itu menjadi masa lalu pembelajaran untuk kita kita lebih bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Oh, dulu saya sudah melakukan kesalahan ini ya, biarlah saya menjadi manusia yang baru, tak berubah, tak kasih anaknya kesempatan untuk komunikasi dengan bapaknya. Saya tidak akan cemburu atau gimana gitu ya. Seharusnya begitu teman-teman, karena kamu itu juga orang gak punya anak, gak punya keturunan, gak bisa kasih keturunan. Seharusnya kamu itu suka, seneng, tapi saya juga gak memaksa kamu menyukai sih. Seharusnya kamu itu seneng kalau ada anak sudah besar, nggak harus merawat, nggak harus kasih support, nggak harus kasih sangu gitu. Tiba-tiba datang dan mau menaikkan derajat ayahnya. Kalau anak ayahnya dienakkan sama anaknya, toh kamu juga kebagian berkatnya. Seharusnya begitu, nggak usah tantrum. Udah kayak ngereok, udah lumpeng, nggak tahu ini gimana ini. Apa memang otaknya setengah koplak atau gimana, saya nggak tahu. Jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kita. Sayangi, cintai anak-anak kita. Kalaupun kamu tidak bisa memberikan keturunan, ada Adel, ayo kita sayangi, kita cintai bersama-sama. Seperti itu loh teman-teman. Maksudku, tapi ya kalau dia mau membuka diri dan berbesar hati. Tapi saya juga tidak mau memaksa teman-teman, ya terserah Cinta Sim saja. Yang penting di sini saya sudah mengutarakan unek-unek saya sebagai seorang ibu saat anak saya ya dapat ada itu. Sebenarnya nggak apa-apa dilaporkan, enggak teman-teman, cuman barangkali ini agak sensitif aja, makanya dia lapor ke saya itu. Jadi sebagai seorang ibu saya kok
begini amat yuk sama anak saya. Itu bukan sama saya. Kalau saya nggak ngurus, mau dibenci, mau di... Oke. Oke, later we buy, oke. Kalau saya nggak ngurus teman-teman, saya mau dibenci seberapa besar ataupun saya mau di play-trinitai, saya nggak ngurus. Tapi kalau anak berkomunikasi dengan bapaknya, terus dia tantrum, terus dia marah, terus dia ya seperti itu sikapnya, malah kayak anak-anak, saya kok mikirnya kebangetan. Dulu dia hadir di keluarga saya seperti itu, nggak flashback memori saat dia hadir di rumah tangga orang gitu. Secara tidak langsung dia juga part of the problem ya teman-temannya, bagian dari masalah saya dan suami saya. Dia tuh nggak sadar gitu ya. Marilah kita sama-sama introspeksi diri gitu ya. Saya membuat video seperti ini, saya bilang dulu ke Adel loh teman-teman, karena Adel itu part subjek dari yang saya bicarakan ini ya. Saya takutnya dia gimana-gimana gitu ya. Tapi ada, udahlah terserah mama saja, saya nggak apa-apa gitu. Makanya saya membuat ini tadi ya, kedabrusan pagi ini tadi ya teman-teman ya. Saya nggak nyari pasukan ataupun nggak nyari orang-orang untuk bersimpati atau berbelas kasihan kepada saya as a victim dulunya pernah diselingkuhi suami, enggak. Saya cuman ingin menyampaikan unek-unek saya. Barangkali memang Jin Dasim ini karena dia nggak pernah merasakan atau berkesempatan menjadi figur seorang ibu teman-teman. Jadi dia tidak ada apa ya, tidak pernah ada rasa gimana yo kalau anakku diginikan. Itu dia nggak ada rasa, makanya upload status seperti itu, seperti layaknya remaja yang baru punya pacar terus takut pacarnya dicuri orang. Padahal ini antara suami dan ya anak dari suaminya itu ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, apa yang saya sampaikan pagi ini ya, semoga tidak mulek dan bisa dicerna. Dan saya membuat video ini sebenarnya saya maksudkan agar ditonton oleh Jin Dasim bersama mantannya, biar tahu apa masalahnya, kenapa dulu saya seperti itu, tidak kirim duit dan sebagainya ke dia ya. Kalau sekarang pun masih diungkit-ungkit alasan kenapa suami saya sampai punya teman curhat seperti itu, karena saya tidak mau membantunya renew SIM dan sebagainya itu. Sekarang kalian sudah tahu alasannya kenapa ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah selalu menemani saya di sini dan setia mendengarkan ocehan saya dari berapa menit tadi? Sudah 47 menit, hampir 1 jam. Jadi ya terima kasih sebelumnya. Terima kasih sesudahnya. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.